Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Hilda di channel Art Studio. Oke, jadi hari ini video yang aku bahas yaitu mengenai perbedaan cat air, cat guas, dan cat akrilik. Mungkin bagi sebagian orang perbedaan material lukis ini itu sudah nggak asing ya, tapi bisa sangat berguna buat teman-teman yang baru mau belajar melukis. Nah, informasi mengenai ketiga cat ini nanti semoga bisa menjadi pertimbangan teman-teman saat membeli peralatan lukis yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas. Sebelum kita bahas perbedaannya, supaya lebih komplit, mungkin aku akan bahas dulu persamaannya ya. Jadi, ketiga cat ini memiliki persamaan, yaitu semuanya water based atau bisa diencerkan dengan air. Jadi otomatis ketiga cat ini tuh cepat kering di atas media lukis. Tapi tergantung jumlah air yang kita gunakan. Semakin banyak air yang digunakan, maka semakin lambat juga proses pengeringannya. Oke, selanjutnya persamaan dari segi media lukis atau alat dan bahannya. Nah, ketiga cat ini bisa digunakan di atas media kertas. Walaupun sebenarnya cat akrilik itu lebih ideal disapukan di atas media kanvas. Kemudian, ketiga cat ini sama-sama menggunakan alat seperti kuas dan palet. Nah, nanti ada perbedaan kuas dan palet cat air, cat guas, dan akrilik yang akan kita bahas di poin perbedaan cat. Kemudian, dari segi tekstur cat, ketiga cat ini sama-sama tersedia dalam bentuk tekstur cair yang dikemas dalam bentuk tube. Tapi untuk guas di sini aku cuma punya guas yang teksturnya cair dalam bentuk jar atau cup seperti ini. Oh ya, menurut aku pribadi, setelah mencoba ketiga cat ini, guas itu sebenarnya menurut aku ya, guas itu ada di tengah-tengah antara cat air dan cat akrilik. Kenapa begitu? Karena cat guas punya sifat yang mirip seperti cat air. Jadi cat guas ini yang telah mengering di atas palet bisa diaktifkan kembali atau digunakan kembali dengan tambahan air. Namun dari segi hasil, cat guas itu lebih mirip dengan cat akrilik karena hasilnya yang lebih tebal atau menutupi dan hasil warnanya itu yang lebih menonjol atau warna yang lebih vibrant. Nah, gimana? Sudah tahu kan persamaannya? Cukup banyak ya. Nah, sekarang kita bahas perbedaan cat air, cat guas, dan akrilik. Oke, yang pertama dari media lukisnya. Cat air menggunakan kertas sebagai media yang paling ideal. Sedangkan untuk guas dan akrilik bisa menggunakan berbagai macam media. Contohnya untuk guas bisa di atas kertas ataupun di kanvas. Dan akrilik bisa di atas kertas, di atas kanvas, kayu, kain, kaca, atau permukaan padat lainnya. Kemudian dari alat lukisnya, cat air, cat guas, dan cat akrilik sama-sama membutuhkan kuas dan palet. Untuk cat air sendiri, kuas yang dibutuhkan itu kuas yang lembut, fungsinya itu untuk menyerap cat yang lebih banyak, kemudian menggunakan palet yang cekung, yang fungsinya untuk menampung cat yang cukup cair. Kemudian untuk guas, kuas yang digunakan itu bisa kuas yang dipakai untuk cat air atau kuas yang dipakai untuk cat akrilik. Nah, jadi kuas yang digunakan bisa kuas yang lembut atau kuas yang agak kasar untuk membuat tekstur pada lukisan. Sedangkan paletnya bisa menggunakan palet yang cekung atau palet yang rata. Nah, untuk akrilik sendiri, cat akrilik ini menggunakan kuas yang teksturnya mungkin sedikit agak kasar supaya bisa membuat goresan-goresan pada kanvas atau kertas. Kemudian menggunakan palet yang rata karena cat akrilik ini tidak membutuhkan banyak air, jadi cukup dengan palet yang datar sudah bisa digunakan. Nah, untuk perawatan kuas dari cat air, guas, dan akrilik ini berbeda ya. Untuk perawatannya sendiri, kuas cat air dan kuas guas, apabila teman-teman itu lupa mencuci kuasnya, teman-teman nggak perlu khawatir nih, karena
kuasnya masih bisa dipakai kok, yaitu caranya cukup dicelupkan aja ke dalam air. Sedangkan untuk cat akrilik, teman-teman harus langsung mencuci setelah menggunakan kuas sebelum cat di bulu kuasnya itu kering. Kalau enggak, kuasnya akan jadi keras dan nggak bisa dipakai lagi nih. Kalau teman-teman punya kuas kasar seperti ini, teman-teman bisa pakai untuk membuat tekstur lukisan untuk cat gouache atau cat akrilik. Untuk tekstur cat air punya pigmen yang lebih halus dan ringan serta lebih cair karena untuk mengencerkannya lebih butuh banyak air. Sedangkan gouache dan akrilik catnya lebih padat atau solid dan pekat karena tidak terlalu membutuhkan banyak air. Kemudian perbedaan dari sifat catnya. Sifat cat air bisa aktif kembali setelah kering atau bisa digunakan kembali setelah mengering hanya dengan menambahkan air. Dan sifat cat air itu transparan atau tembus pandang, sehingga membutuhkan beberapa layer untuk menutupi warna sebelumnya. Sifat dari cat gouache sama seperti cat air, yaitu bisa aktif kembali setelah mengering atau bisa digunakan kembali hanya dengan menambahkan air. Namun, sifat cat gouache menutupi atau tidak tembus pandang. Kemudian, sifat dari cat akrilik yaitu adalah cat yang paling cepat mengering di atas palet. Setelah mengering, kemudian menjadi keras atau kedap air. Sifat dari cat akrilik ini sama seperti cat gouache, yaitu menutupi atau tidak tembus pandang. Kemudian dari teknik lukisan. Untuk cat air, teknik yang digunakan adalah teknik akuarel atau teknik transparan sehingga hasil lukisannya itu warna yang tipis dan soft. Kemudian, teknik gouache menggunakan teknik plakat atau opik atau tebal. Jadi, teknik plakat ini memungkinkan untuk teman-teman membuat layer di atas warna, bahkan warna yang terang di atas warna gelap sekalipun. Dan untuk cat akrilik, teknik yang digunakan sama seperti cat gouache, yaitu teknik plakat atau tebal yang bisa disapukan dengan kuas atau menggunakan pisau palet. Dan yang terakhir dilihat dari hasil lukisannya. Untuk cat air, warna lukisannya itu lebih terlihat soft, lebih tipis atau transparan, dan hasilnya itu doff atau tidak mengkilap. Sedangkan untuk gouache dan akrilik, hasilnya itu kurang lebih, yaitu untuk gouache warnanya lebih vibrant atau mencolok, lebih tebal, lebih solid, lebih pekat atau menutupi, tapi hasil akhirnya itu doff atau tidak mengkilap. Sedangkan cat akrilik itu hasil akhirnya lebih mengkilap. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah tahu kan tentang ketiga cat ini? Jadi jangan sampai salah pilih cat ya. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share supaya kita bisa belajar bareng-bareng. See you and bye-bye.